masuk ya. Masuk. Pertama itu pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kita, lalu ada lagu Mas SPRI, lalu ada sambutan Ketua DPD SPRI Provinsi Lampung sekaligus membuka secara resmi diklat jurnalistik pada hari ini. Lalu nanti ada pengarahan dari Wakil Ketua DPD SPRI yang juga aksesor dari BNSP. Lalu nanti ada sekelumit pengenalan tentang apa itu SPRI untuk kawan-kawan yang belum bergabung di dalam SPRI, khususnya ada kawan-kawan kita dari Indonesia Pos. Lalu nanti untuk mengambil hikmahnya kita minta nanti ada bacaan doa oleh Pak Kabid Humas dan Juru Bicara. Lalu baru kita masuk ke materi utama kita. Sesi pertama nanti diisi ada penyampaian teknik persiapan dan perencanaan liputan oleh asesor BNSP Pak Jenderal Arifin. Lalu ada penyampaian teknik dasar fotografi jurnalis dan kepribadian oleh Ibu Ketua. Nanti baru selanjutnya sesi ketiga ada teknik penulisan berita tentang yang baik dan benar, pengenalan tentang undang-undang pers dan etika jurnalistik. Itu oleh saya langsung nanti. Lalu nanti pada akhir nanti ada tes tertulis yang kita langsung minta nanti spontanitas di sini. Tujuannya nanti bukan kita mau mengukur kemampuan kawan-kawan, bukan, tapi karena tujuan kita melaksanakan diklat ini adalah supaya kawan-kawan itu pada saat mengikuti SKW itu lulus. Jadi nanti berapa persen terserah, nanti akan coba kita bantu, bahkan kita berikan satu demi satu dari nanti. Lalu nanti ada penutup. Untuk mempersingkat waktu karena sudah cukup siang, kita awali dengan pembukaan. Kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik berupa HP dan lain-lain sejenak kita tanggalkan. Rekan-rekan semua, saya mohon izin Ketua kepada saudara-saudara saya, teman saya yang beragama non-muslim, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan pada kesempatan ini saya akan memandunya dengan cara muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan lillah. Allahul azim wa zil manil qadim wa zil wajhil karim wa wajhil kalimatil tamah wa da'awatil mustajab. Yakadu allazina kafaru yusbikuna bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa mustajabil Qur'anil azim wa barisi Sulaiman Daud alaihi salam wa bil arsil matin tawil umri Allah wa sahih jasadi waqti hajati wa syir amwali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina zikra rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb,
Tuhan yang Maha Pengasih di atas segala kasih, Tuhan yang Maha Penyayang di atas segala sayang. Pada kesempatan hari ini ya Allah, kami berkumpul dari Serikat Pers Republik Indonesia dalam rangka kegiatan diklat jurnalistik yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia DPD SPRI. Untuk itu ya Allah, berikanlah kemudahan pada kami seluruh peserta dalam menerima ilmu yang akan kami dapatkan dari para narasumber. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ilmu yang kami dapat pada kesempatan hari ini sebagai bekal kami untuk menghadapi pada masa selanjutnya mengikuti ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh Dewan Pers Republik Indonesia SPRI yang akan diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kemudahan pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak-bapak penasehat, sekjen, dan yang saya hormati teman-teman dari Indonesia Post, dari SPRI Tubaban, dari Tanggamus, kemudian dari DPC SPRI Lampung Utara. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di acara diklat pelatihan untuk jurnalis yang menuju SKW dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semua pasti karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang akan saya sampaikan tentang pelatihan, diklat pelatihan untuk menuju SKW buat teman-teman yang akan berlanjut ke SKW dari BNSP. Maka hari ini tujuan kami di sini mengadakan pelatihan agar supaya tidak ada kesulitan-kesulitan lagi pada saat kita mengadakan SKW. Dan satu keinginan dari kami dari DPD SPRI Provinsi Lampung yang ada di sini saat ini, yang ikut pelatihan di sini saat ini, maka dimudahkan semuanya, dimudahkan juga untuk menuju SKW agar menjadi jurnalis-jurnalis yang kompeten. Semoga saja kebersamaan ini tidak hanya sampai di sini, tapi akan berlanjut karena ini mungkin ini pelatihan untuk wartawan muda ya, jurnalis dan wartawan muda. Kemudian ada beberapa di sini yang mengikuti untuk media. Kita akan menuju juga ke utama. Nantinya akan berlanjut ke sana. Semoga tidak bosan-bosannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh DPD SPRI Provinsi Lampung. Dan berlanjut kepada LSP dari BNSP. Di samping sebelah kanan saya Bapak
Zainal Arifin adalah asesor dari BNSP. Kemudian Pak Andi Muhammad Nurdin juga pengajar yang sudah sangat berpengalaman. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kami akan berikan kepada teman-teman semua, adik-adik semua, nanti bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menyingkat waktu. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi penyemangat untuk kalian semua mengikuti pelatihan. Kalaupun ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Februari diklat untuk jurnalis saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara kita yang non-muslim, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPD SPRI Provinsi Lampung, yang saya hormati Bapak Sekretaris DPD SPRI Provinsi Lampung, dan yang saya hormati rekan-rekan pengurus Ketua Bidang SPRI Provinsi Lampung, Bapak Penasihat dan Pembina, serta rekan-rekan dari Indonesia Post yang kebetulan sudah hadir. Terima kasih. Dan kepada teman-teman semua dari DPC Lampung Utara, DPC Pelangguang Barat, DPC Tanggamus yang sudah hadir juga, saya ucapkan selamat datang. Ya, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya nama Zainal Arifin. Alhamdulillah saya kemarin sudah mengikuti pendidikan menjadi asesor perwakilan dari Lampung, dari SPRI DPD SPRI Provinsi Lampung, yang alhamdulillah kemarin sertifikat untuk BNSP-nya sudah saya terima. Dan pada hari ini adalah hari yang kedua saya memulai pekerjaan saya sebagai seorang asesor. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti sebagai lengkapnya kita akan lanjutkan dengan pelatihan. Dan coba kenalkan sedikit tentang apa itu SPRI untuk kawan-kawan yang khususnya baru mengenal SPRI, dan khususnya kawan-kawan yang berasal dari Indonesia Post. Apa itu SPRI, bagaimana kiprahnya, apakah itu organisasi untuk olahraga atau apa, supaya kawan-kawan sedikit lebih memahami. SPRI itu adalah singkatan dari Serikat Pers Republik Indonesia. SPRI itu adalah profesi wartawan yang telah berdiri dan sejajar dengan organisasi yang lebih dulu berdiri. SPRI itu berdiri berdasarkan keputusan Menkumham Republik Indonesia nomornya AHU/0606.AH/01.07 tahun 2015 sesuai dengan salinan akta nomor 28 tanggal 21 April 2015. Jadi Indonesia itu tentu memiliki Dewan Pimpinan Pusat. Jadi Lampung bukan Dewan Pimpinan Pusat, tapi DPP kita berada di Jakarta. Lalu DPD kita, Dewan Pimpinan Daerah itu sudah terdiri hampir di seluruh provinsi yang ada di Republik Indonesia. Semua. Nah, dasar berdirinya SPRI adalah musyawarah besar wartawan se-Indonesia, jumlahnya ada 3.000 orang lebih di Taman Mini Indonesia. Ini dasar pertama berdirinya
berdasarkan musyawarah besar. Lalu SPRI adalah satu-satunya organisasi yang memiliki standar kompetensi wartawan di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jadi selain sebagai wartawan, kita juga terdaftar memiliki standarisasi khusus kerja wartawan di Kementerian Republik Indonesia. Jadi kita diakui secara nasional, secara hukum, yang berlaku di Indonesia bahwa kita adalah tenaga kerja. Kalau tadinya wartawan itu juga dianggap bukan tenaga kerja. Tapi kita yang punya standar ini, hanya kita sendiri satu-satunya. Lalu kita juga terintegrasi langsung dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau disingkat BNSP melalui LSP PAS Republik Indonesia yang milik sudah kita bahas juga, menyiapkan bahan liputan, menyiapkan materi pertanyaan, berkomunikasi dengan narasumber, mendukung data informasi lebih akurat. Dokumen portofolio harus disiapkan pada tadi itu. Sebelum kita melakukan wawancara, kita harus siapkan dulu apa yang mau kita tanya, itu kita konsep dulu sebelum kita melakukan pertanyaan. Itu artinya kalau memang terencana itu memang kita mengadakan liputan khusus, ya kita harus buat dulu daftar pertanyaan. Ya artinya dalam itu contohnya seperti dalam portofolio. Kalau kita memang secara langsung dan secara tiba-tiba kita menemukan suatu peristiwa yang memang harus memperoleh data atau dari narasumber, yaitu juga bisa kita laksanakan, tidak harus kita menunggu konsep, bisa secara langsung. Ya kira-kira insting kita aja, apa kegiatan apa tuh hari ini, umpama kejadian kebakaran. Nah kita tinggal cari warga yang di sekitar, saksi yang bisa memberikan keterangan. Nah dalam hal ini setiap kita melaksanakan suatu wawancara, tetap kita menggunakan yaitu 5W1H. 5W1H itu artinya satu, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Jadi intinya isinya dalam kita bertanya itu tidak boleh menyimpang dari 5W1H. Sesuai rencana peliputan, memang kita harus menentukan dulu narasumber mana yang akan kita wawancarai. Contohnya umpama kemarin saya juga sempat meliput Bang di Tuba Barat. Kebetulan saya pas ada di sana, ada kegiatan dari dinas, yaitu tentang dari kementerian, yaitu perencanaan tentang struktur pendidikan Tuba Barat. Ya, alhamdulillah kemarin juga saya sudah melakukan wawancara. Yang pertama, dalam wawancara tentu kita mohon izin dulu. Jangan tiba-tiba kita langsung bertanya. Untuk kemarin sama Sekretaris Dinas Pendidikan, jadi saya melakukan izin dulu, Pak, mohon izin Pak, apakah acara hari ini bisa saya minta wawancara sedikit dengan Bapak? Nah kalau beliau mengatakan siap, nah baru kita melakukan wawancara. Jangan tiba-tiba kita langsung nyodorkan tanya gini, orang marah. Dengan siapapun itu, dengan masyarakat biasa pun mungkin juga tidak akan terima gitu loh Pak. Jadi kita tetap menggunakan etika. Di dalam jurnalis juga kita mempunyai etika, sopan santun bahasa ininya, dengan secara etika kita yang baik. Mudah-mudahan kita juga diterima dan dapat bahan berita itu nanti juga akan baik. Seperti itu. Yang kedua, mengatur ketepatan waktu deadline sesuai jadwal liputan. Jadi kalau memang kita ada liputan khusus ini yang memang harus ada jadwal, berarti kita mempunyai atur dulu jam waktu untuk kita melaksanakan wawancara.
Jadi jangan tiba-tiba kita nentuin sendiri, tidak boleh. Jadi kita harus konfirmasi dulu dengan pihak narasumber yang akan kita wawancara. Kita tanya dulu, Pak, sekitar jam berapa kita siap untuk melakukan wawancara. Nah, beliau nanti akan jawab itu. Insya Allah apa yang kita akan korek dari narasumber itu akan mendapatkan hasil yang baik. Karena ini sebenarnya pekerjaan kita jurnalis ini sangat luar biasa sebenarnya. Karena di dalam jurnalis itu dianggap orang-orang yang punya kompeten. Kenapa Bang hari ini Bang? Kita sedang melaksanakan kegiatan diklat jurnalistik yang dilaksanakan oleh DPD SPRI Provinsi Lampung. Harapan apa Bang kegiatan kita ini Bang untuk kedepannya Bang? Kita berharap tentunya untuk meningkatkan mutu dan kualitas jurnalis khususnya yang konstituen SPRI. Berapa jumlah kita peserta Bang? Hari ini sekitar 25 orang. Untuk kedepannya Bang, ada langkah-langkah apa Bang untuk Yang pasti dari diklat ini kita akan lanjutkan menuju SKW. SKW itu sertifikasi kompetensi wartawan. Untuk terakhir Bang, untuk pesan-pesan Bang untuk peserta dari diklat ini Bang. Kami berharap kawan-kawan sekalian yang mengikuti diklat untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh pemateri supaya ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang. Sarapan. Mantap. Ya. Belum mandi, belum gosok gigi. Usap. Alhamdulillah, sarapan dulu. Usap aja belum.